Bab 1, Istriku cantik sekali. Aroma obat Tiongkok yang menyengat memenuhi udara, dan Li Yang perlahan duduk. Melihat sekeliling, dia melihat dinding berbintik-bintik dan perabotan di dalam rumah berupa meja, kursi, dan bangku sederhana dengan warna tua. Suamiku, kamu akhirnya bangun. Li Yang mendongak dan melihat seorang wanita cantik berdiri di depan pintu. Dia cantik dan tinggi, dengan kulit sebagus salju, dan penampilan setajam silet. Matanya sejernih air, menggambarkan sosok sempurna seorang bidadari. Meski mengenakan kain sederhana, ia tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang menawan. Namun jika diperhatikan lebih dekat, terlihat ujung rambutnya acak-acakan dan menguning, wajahnya kuyu, dan matanya tampak merah. Sepintas, ia seperti kekurangan gizi dan terlalu banyak bekerja. Lengan-lengan bajunya digulung tinggi, tapi ada beberapa memar hitam dan biru di sana. Apakah kamu, istriku? Li Yang, kesurupan untuk beberapa saat, informasi mengalir ke otaknya dengan gila-gilaan, dan dia memahami situasi saat ini. Dia telah melakukan perjalanan melalui waktu. Ini adalah dinasti Zhou. Namanya di dimensi ini, sama dengan nama dia sendiri di dunia modern, dia adalah seorang sarjana yang keluarganya telah dipermalukan. Wanita yang di depannya bernama Lin Cuxue, dan dia adalah istrinya. Namun, pemilik tubuh asli sebelumnya lemah, dan tidak melakukan hubungan suami istri dengan wanita ini setelah menikah. Li Yang memiliki pengalaman luar biasa di kehidupan sebelumnya dan telah melihat terlalu banyak keindahan, tetapi dibandingkan dengan yang ini, mereka semua menjadi penggemar yang vulgar, dan kalah jauh dibandingkan keindahan istrinya ini. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, wanita itu jatuh berlutut, wajahnya penuh kecemasan dan gemetar ketakutan, seolah takut dipukuli. Suamiku, kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam, yang membuatku hampir mati cemas. Jangan mencari kepicikan di masa depan, mengenai uang, aku akan mendapatkannya kembali dengan begadang dan bekerja sepanjang waktu. Ingatan Li Yang berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan dia teringat bahwa memar pada istrinya semua disebabkan oleh pemukulan olehnya sendiri. Tongkat yang diletakkan di samping tempat tidur biasanya digunakan untuk memukul istrinya. Pegangannya dipoles dengan sangat halus. Harus digunakan setiap hari. Sungguh mengejutkan melihatnya. Li Yang mengulurkan tangannya untuk membantu wanita itu berdiri. Dia berkata dengan lembut, bangun dan bicara, mengapa kamu berlutut? Tanpa diduga, Lin Cuxue sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya rapat-rapat, dan siap dipukuli dengan tongkat. Ia memohon dengan getir, suamiku baru saja sadar. Kalau kamu marah, aku khawatir itu akan membahayakan tubuhmu. Aku dengan hormat memintamu untuk pulih dulu, sebelum memukuliku. Saat kamu sembuh, aku bisa dipukuli tanpa ada keluhan. Tangan Li Yang membeku di udara, sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, dia belum makan selama beberapa hari, dan begitu dia bergerak, perutnya berbunyi keroncongan. Suamiku pasti lapar, aku akan menyiapkan makanan sekarang. Lin Cuxue segera berdiri, dan berlari keluar. Sebuah nampan segera dibawa masuk dengan semangkuk bubur millet yang mengepul, roti kukus multigrain, sayuran rebus, dan telur rebus. Meskipun keluarganya sangat miskin, mereka masih memiliki telur, yang merupakan makanan terenak di zaman dahulu. Li Yang berkata dengan santai, kamu harus duduk dan makan juga. Apakah masih ada makanan di dapur? Aku akan mengambilnya. Lin Cuxue terkejut. Suaminya tidak pernah melakukan pekerjaan kasar seperti menyajikan makanan di rumah. Ini pasti karena dia tidak menyukai makanan jelek, dan ingin ke dapur mencari makanan. Jika tidak ada makanan enak, dia takut dipukuli lagi. Dia buru-buru mengejarnya dari belakang dan mencoba memblokir pintu dapur, tapi sudah terlambat. Li Yang sudah berdiri kosong di depan pintu dapur, memandangi bubur sayur liar dan pangsit sayur liar yang diletakkan di atas kompor, hatinya terasa sangat campur aduk. Lin Cuxue sudah ketakutan. Memikirkan rasa sakit karena dipukul dengan tongkat, dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia berkata dengan ekspresi ketakutan, saya akan makan ini, sayuran liar. Suamiku, saya sudah menyiapkan makan malam untuk Anda, dan masih ada setengah liter nasi kuning di rumah. Kalau mau dihukum, tolong jangan gunakan tongkat untuk memukul tangan saya, silakan pukul bagian tubuh yang lain.
Saya harus melakukan pekerjaan brokat di malam hari untuk melunasi hutang. Saya khawatir, nanti saya tidak akan bisa melakukannya, jika tangan saya bengkak. Brokat adalah kain tenun bermotif. Berbeda dengan kain bordir, pola pada brokat ditenun menjadi kain. Brokat memiliki sejarah yang panjang dan telah digunakan di berbagai kebudayaan. Biasanya hanya digunakan untuk pakaian hias, brokat kini menjadi lebih umum. Setelah mendengar kata-kata ini, Li Yang merasa sangat emosional. Dia telah melihat banyak sekali keindahan di kehidupan sebelumnya, namun semua didapat dengan kekayaannya yang miliaran, dia tidak menyangka masih bisa merasakan sebuah ketulusan saat ini. Keluarga Li, dan keluarga Lin, sama-sama merupakan keluarga terkenal. Setelah keduanya menikah, pengadilan menjadi kacau dan ayah mereka menyinggung pengadilan, menyebabkan kemerosotan keluarga. Namun, keluarga Lin kembali ke jabatan mereka setengah tahun kemudian, dan masih menjadi menteri penting di pengadilan. Lin Cuxue, yang berasal dari keluarga bangsawan, tidak pernah meninggalkannya, tetapi berakhir dalam situasi di mana dia dipukuli dan dimarahi. Suamiku, tolong jangan lagi meminjam uang dari luar. Keluarga orang tuaku di ibu kota telah memutuskan kontak denganku. Kerabat jauhku di daerah itu juga mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah meminjamkan uang kepada keluarga kita lagi. Terakhir kali, suamiku ingin ikut festival puisi. Aku meminjam 15 guan dan masih belum melunasinya. Jika aku meminjam uang lagi, aku benar-benar tidak mampu membayarnya. Li Yang tersenyum pahit dan berkata, saya tidak akan meminjam uang, dan saya tidak akan membiarkan istriku merendahkan diri dan meminta orang lain untuk meminjaminya uang. Mata Lin Cuxue berkaca-kaca, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, suamiku, tolong jangan bicara seperti itu. Setiap kali kamu bicara sedikit lembut, kamu pasti mendapatkan hutang baru. Persisnya berapa banyak yang dia pinjam, dia memberitahu istrinya setelah meminjam uang, dan meminta istrinya bekerja keras untuk melunasinya. Li Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghiburnya. Tiba-tiba, terdengar suara keras di luar. Saat ini, suara kasar seorang wanita terdengar dari luar pintu. Nyonya Lin, apakah Anda masih melayani pecundang itu? Akan lebih baik jika dia mati. Jika hutang ini tidak dapat dibayar tepat waktu, kalian akan membayar kompensasi 10 kali lipat. Ketika seseorang datang untuk mengambil akta kepemilikan halaman kecil kalian ini, jangan katakan mereka kejam kepada kalian. Lin Cuxue buru-buru keluar dan membuka pintu ke halaman kecil, dan seorang wanita gagah masuk dengan sembarangan. Nona Lin, suami Anda meminjam banyak uang dari Tuan Zhang, bukan? Selain itu, jatuh tempo pelunasan itu akan selesai dalam 3 hari, bisakah Anda membayar tepat waktu? Kudengar kamu menangisi pria tak berharga ini setiap hari tanpa melakukan pekerjaan apapun, kan? Tidak masalah, masalah ini bisa dengan mudah dibicarakan. Lin Cuxue sangat gembira ketika mendengar ini dan berkata dengan cepat, terima kasih, Nyonya Wang, suami saya sudah baik-baik saja. Saya hanya bisa bekerja sepanjang malam selama beberapa waktu untuk melunasi hutang kami. Tidak perlu, Wang Ma berkata sambil tersenyum buruk, brokat ini digunakan sebagai hadiah pertunangan oleh pria kaya Zhang ketika dia menikahi selirnya di rumah ke-10. Tanpa ini sebagai hadiah pertunangan, wanita itu pasti akan menyesalinya. Kamu menunda hal yang baik, bagaimana kamu bisa bermain-main begitu saja? Tuan Zhang punya banyak uang, dan dia keberatan kalau kamu bekerja dengan sia-sia. Tidak perlu melakukan pekerjaan apapun lagi. Cepat biarkan pecundang ini menulis surat cerai, dan segera kamu duduk di kursi sedan untuk menikah dengan keluarga Zhang. Sedan atau tandu adalah alat transportasi jarak dekat yang menggunakan tenaga manusia. Tandu dapat mengangkut satu orang penumpang, berbentuk kotak dan dipikul oleh 2 orang atau lebih. Orang yang menggunakan tandu biasanya adalah seorang bangsawan atau pemimpin. Lin Cuxue marah dan malu, dan berkata, apa yang kamu bicarakan, Nyonya Wang? Orang bijak berkata bahwa seorang wanita harus dibimbing oleh suaminya, dan saya dan suami saya tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain selama sisa hidup kami. Wajah Nyonya Wang Ma tiba-tiba berubah muram dan dia mengambil kontrak. Yah, jika kamu tidak membayar ganti rugi 10 kali lipat setelah tanggal jatuh tempo. Bahkan jika kami mengambil akta tanah, kalian belum mampu melunasi hutang kalian. Jika kamu tidak punya rumah,
kamu akan menjadi pengungsi. Jika kamu mati, tidak ada yang akan peduli padamu. Orang kaya Zhang dan hakim daerah adalah saudara, dan mereka punya banyak teman penting di penjuru negeri. Baik orang kulit hitam maupun putih akan membantu mereka. Jika kamu tidak menikahi orang kaya Zhang, maka suamimu tidak berguna itu akan dibunuh dan juga menjualmu ke rumah bordil. Wanita itu berbicara semakin keras, dia benar-benar ancaman. Lin Chuxue belum pernah melihat orang vulgar seperti itu ketika marah, dan dia mundur ketakutan. Tapi yang dia rasakan tubuhnya menabrak tubuh yang hangat. Saat dia menoleh ke belakang, itu adalah suaminya, Liang. Bab 2, Hanya Uang. Sikap Nyonya Wang yang arogan dan mendominasi telah lama membuat Liang geram. Dia berada tepat di sampingnya, dan wanita ini berbicara seperti sampah tanpa keraguan. Sepertinya dia benar-benar pengecut. Dia segera melangkah maju dan mengambil kontrak itu. Setelah melihat sekilas, dia meremasnya menjadi bola dan melemparkannya dengan keras ke wajah lawan. Masih ada waktu 3 hari untuk melunasinya, kenapa sekarang kamu ribut? Orang kaya Zhang akan mendapatkan uangnya kembali, dan dia tidak akan pernah pergi ke kamar pengantin untuk menikahi istriku. Nyonya Wang tetap di tempatnya, tidak pernah membayangkan bahwa Liang, yang biasanya pengecut dan lembut akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia terdiam beberapa saat. Tapi dia melihat Liang, mengulurkan tangan, dan meraih palang pintu atas di tangannya. Nyonya Wang sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya pecah, dan dia buru-buru berlari keluar dari gerbang halaman. Liang, kamu, tunggu saja. Zhang Yuanwei telah menghubungi pemerintah dan memiliki banyak teman di pemerintahan. Dia pasti akan berurusan denganmu dan membunuhmu dalam 3 hari. Liang, mengejarnya keluar pintu, tetapi wanita itu sangat ketakutan sehingga dia pontang-panting melarikan diri. Lin Chuxue sangat ketakutan hingga matanya berkaca-kaca, seolah-olah dialah yang menyebabkan semua bencana ini menimpa keluarganya sendiri. Dia berkata dengan hati-hati, suamiku, aku akan bekerja siang dan malam, mungkin, aku bisa melunasinya tepat waktu. Suamiku, biarkan dalam beberapa hari aku bekerja untuk melunasi hutang kita, jika tidak aku akan dipukuli tanpa keluhan. Ketika dia mengatakan ini, tangannya gemetar di depan dadanya, matanya berkaca-kaca, dan dia tampak takut dipukuli. Liang, melihat dengan hati-hati dan melihat banyak bekas luka halus di jari giok ramping seperti daun bawang. Meskipun dia tidak mengerti brokat, dia juga tahu bahwa itu adalah sulaman brokat dan pekerjaan lainnya. Seperti kata pepatah, 10 jari disambungkan ke jantung, dan ujung jari ditusuk seperti ini, yang menunjukkan betapa sakitnya seseorang yang harus menanggungnya. Dia baru saja menghabiskan 3 hari 3 malam bersamanya di samping tempat tidur selama suaminya sakit, dan dia juga harus bekerja sepanjang malam tanpa tidur di bawah lampu minyak. Liang, khawatir bahkan manusia besi pun tidak akan mampu menanggungnya. Tidak, kamu duduk di rumah saja. Liang berkata, aku akan mencari cara melunasi hutang kita dalam 3 hari. Di rumah pengap, jadi aku akan jalan-jalan ke kota dulu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke dalam rumah, makan 2 pangsit sayur liar seperti angin puyuh, meminum bubur sayur liar dalam sekali teguk, dan berjalan cepat keluar. Suamiku, kamu mau pergi kemana? Lin Chuxue bertanya dengan penuh tanda tanya dari belakang. Liang, tahu bahwa istrinya itu pemalu dan sering dipukuli dengan kejam oleh pemilik tubuh aslinya. Dia akan ketakutan jika dia terlalu penyayang, jadi dia hanya melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Melihat suaminya pergi, Lin Chuxue tidak punya pilihan selain kembali ke rumah. Melihat bubur millet dan telur di atas meja, dia bingung sejenak. Liang, sedang mengintegrasikan ingatan aslinya saat dia berjalan, dan itu hampir selesai. Dinasti Zhou telah lama damai, dan istana fokus pada pemerintahan tanpa melakukan apapun, namun penghidupan masyarakat sejahtera. Kabupaten ini disebut Kabupaten Pingshan, tempat berkumpulnya para pedagang. Ini adalah pusat perpindahan barang, dan terdapat banyak orang kaya. Tapi wanita yang baik tidak bisa makan tanpa nasi. Untuk berbisnis, Anda harus punya modal. Saya tidak punya saudara, dan istri saya hanya punya 1 saudara jauh di daerah ini. Sepertinya saya harus meminjam modal kepada keluarga jauh istrinya itu dulu. Liang, langsung pergi ke Linzai di distrik selatan kabupaten dan melihat gerbang bercat merah. Ada anggota keluarga berdiri di kedua sisi.
Sebelum dia bisa masuk, dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Aku kira kamu siapa? Ternyata kamu, anak yang hilang. Keluar dari sini, kamu tidak diperbolehkan masuk ke keluarga Lin. Li Yang menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berusia 30-an yang baru saja turun dari kudanya dan mendatanginya dengan marah. Pria ini adalah sepupu jauh istrinya, dan tidak tahu mengapa, dia bersikap seperti ini. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, seorang lelaki tua keluar dari sedan di belakangnya, dan dia terlihat terhormat dan baik hati. Huai-san, tolong jangan bersikap tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah menantu dari keluarga Lin kita. Silakan datang ke ruang utama untuk berbicara, dan minta dia menulis surat perpisahan, saudaraku mendesakku lagi. Saya juga tahu orang tua itu, dia adalah Lin Huatang, salah satu bangsawan kaya setempat, dan ayah dari Lin Huai-san. Meskipun kata-katanya sopan, sampai dia masuk ke rumah Lin, dia tidak pernah memandang Li Yang dengan serius selama seluruh proses. Ketika mereka tiba di ruang utama dan semua orang duduk, Lin Huatang langsung ke pokok permasalahan. Kamu dapat dianggap sebagai menantu keluarga Lin. Alasan mengapa kamu gagal dalam ujian selama bertahun-tahun, bukan karena kamu tidak dapat belajar. Itu hanya karena peristiwa lama di Istana Kekaisaran telah menghambatmu untuk maju. Ayah mertuamu berjanji, selama kamu menulis surat cerai, dia akan membuatmu tetap di sekolah menengah. Mungkin dia bisa memulihkan reputasi keluarga Li. Setelah mengatakan itu, Lin Huatang melambaikan tangannya, dan anggota keluarganya membawa pulpen, tinta, kertas, dan batu tinta. Ini sepertinya bukan negosiasi. Ini pada dasarnya memaksa dia untuk bercerai dengan istrinya. Li Yang, kudengar kamu bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri di sungai beberapa hari yang lalu. Ini membuat keponakanku menghabiskan waktu untuk merawatmu. Orang kaya Zhang itu bukanlah orang yang baik hati, dia sebenarnya ingin menjadikan Chu Sue selirnya. Kamu tidak berdaya dan tidak bisa mengurus semuanya. Dengan menulis surat cerai, kamu bisa bangga dan menunjukkan ambisimu. Cuksue juga bisa kembali ke rumah orang tuanya dan menjalani kehidupan yang stabil dan nyaman. Setiap orang bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kenapa kamu tidak ambil kesempatan ini? Lin Huatang berbicara dengan tidak tergesa-gesa, tetapi kata-katanya menyentuh hati orang-orang. Li Yang hanya tersenyum ringan, ini masalah pribadi antara aku dan istriku, jadi aku tidak akan membawa orang lain. Jika Cuksue ingin meninggalkanku, dia bisa pergi kapan saja. Tapi jika dia tidak ingin pergi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya bahagia. Kamu, Lin Huai-san di sebelahnya tidak tahan lagi dan segera berdiri. Aku sudah menanyakan masalahnya, dan kamu harus membayar 20 tael dalam 3 hari. Maukah kamu menggunakan rumahmu untuk melunasi hutangmu? Apakah kamu ingin istrimu yang sudah menikah menemanimu di jalan untuk mengemis makanan? Apakah kamu ingin tinggal di kuil bumi dan tidur di atas jerami? Keluarga Limu mampu mempermalukan diri sendiri, tetapi keluarga Linku tidak mampu melakukannya, mempermalukan keluarga Lin kami. Kata-kata ini hampir seperti omelan, tetapi Li yang sama sekali tidak khawatir, pria sejati harus memiliki ambisi untuk menelan dunia, jadi apa artinya sejumlah uang? Pinjamkan saya 10 tael uang sebagai modal, dan akan saya bayar kembali pokok dan bunganya dalam 3 hari. Saya bisa mendapatkan 20 tael bahkan dengan saya menutup mata. Kata-kata ini membuat Lin Huai-san sangat marah hingga hampir meledak, namun terhenti oleh sorot mata ayahnya, Lin Huatang. Oke, kamu harus menepati janjimu. Aku khawatir 10 guan tidak cukup. Aku akan memberimu 20 guan. Jika bisnisnya rugi, kamu tidak perlu membayar kembali uang yang saya berikan kepadamu. Saya juga membantu membayar kembali hutangmu yang 20 tael kepada Tuan Zhang. Hanya saja, kita harus menuliskan kwitansinya, dan utangnya akan lunas dalam 3 hari, jika tidak kamu harus menulis surat cerai. Bab 3, memulai bisnis kecil-kecilan. Baik, itu kesepakatan kita, kata Li yang dengan tenang. Dia mengambil pena dan menuliskan catatannya sedikit demi sedikit. Bentuknya seperti naga dan ular, dan kait besi serta guratan perak. Dia pikir dia tidak pandai menggunakan kuas, tetapi ternyata dia sangat pandai dalam hal itu. Tampaknya semua bakat dan pengetahuannya telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya sekarang. Tak lama kemudian, keluarga tersebut membawa sekarung penuh koin tembaga. Kamu belum pernah berbisnis.
Meski perak mudah dibawa, namun cukup merepotkan saat jual beli. Koin tembaga lebih mudah ditukarkan dengan uang tunai, jadi kamu bisa menjaga diri. Kemudian Lin Huatang mengantar tamunya pergi. Li Yang, mengenakan jubahnya di punggung, dan meninggalkan kediaman keluarga Lin, kemudian berkeliaran di sekitar pasar tempat pameran kuil diadakan. Setelah berkeliling dalam lingkaran besar, dia menyadari bahwa dinasti Zhou benar-benar era yang baik. Ada banyak sekali hal yang menakjubkan, semua yang Anda butuhkan, tetapi penerapan teknologi terlalu kurang, pada dasarnya setara dengan dinasti Shang dan Zhou. Garam dan gula juga dibuat dengan cara yang kasar. Dari sudut pandang Li Yang, seorang siswa berprestasi di hampir semua mata pelajaran, memang ada peluang untuk menghasilkan banyak uang di mana-mana. Setelah melihat lagi barang-barang yang disiapkan oleh toko perdagangan, Li Yang sudah tahu apa yang akan dia lakukan, dan dia memiliki bisnis yang akan membuatnya kaya. Pertama, dia menemukan bos setempat, menyewa toko sementara, membayar deposit, dan langsung pergi ke toko kembang api di sebelahnya. Penjaga toko, apakah Anda menjual sendawa? Sendawa atau kalium nitrat, KNO3 merupakan sumber mineral alami yang terdapat di bumi. Tergantung di mana Anda tinggal, pada masa awal sebelum adanya penamaan sistematis suatu bahan kimia, sendawa mempunyai nama lain yaitu nitrat kalium. Setelah mendengar ini, penjaga toko segera berlari sambil tersenyum. Toko saya punya gipsofila, tambang bergulir, bunga perak pohon besi, koral hijau. Jenis petasan lebih banyak, kulit bunga, kulit merah, dan petasan obat putih, dan itu lebih keras. Li Yang tersenyum dan berkata, saya bertanya apakah Anda menjual sendawa. Faktanya, Li Yang, pergi ke sini hanya untuk membeli sendawa. Tapi bos yang ingin menghasilkan banyak uang ini, masih memiliki senyuman di wajahnya. Tuan, tempat kami kaya akan sendawa. Kualitasnya bagus dan harganya murah. Saya akan kasih daftar harganya dan sekilas Anda akan tahu. Meski berpenampilan seperti seorang pengusaha, bos ini fasih menulis dan dapat dengan cepat menuliskan dengan jelas harga dan kadar sendawa. Li Yang melihatnya dan berkata, oke, saya membeli 5 guan barang berkualitas tinggi. Saya tidak akan mengambilnya hari ini, Anda akan mencari seseorang untuk membantu saya dan mengantarkannya ke kios saya saat pameran kuil besok. Ketika dia melihat bahwa bisnisnya telah selesai, bosnya berseri-seri dengan gembira dan segera menyetujuinya. Li Yang, punya uang dan tidak panik. Dia berjalan di sekitar jalan dan gang dan memesan barang dari banyak kios. Aturannya sama dan akan dikirim ke toko yang ditunjuknya besok. Lalu dia membeli beberapa daging sapi rebus dan ayam panggang, sepanci arak beras, dan dia juga membeli sabun bubuk dan sabun belalang. Tapi dia melihat Nyonya Wang menyelinap keluar pintu, dan dia segera datang menemuinya. Li Yang, saya pergi menemui Tuan Zhang untuk menjadi perantara atas nama Anda. Tuan Zhang sangat murah hati dan berkata, bahwa Anda tidak hanya tidak perlu membayar kembali uangnya, tetapi dia juga akan memberi Anda sejumlah besar uang. Selama Anda menandatangani kontrak lain. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sebuah kontrak. Ketika Li Yang membukanya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Kontrak tersebut dengan jelas menyatakan bahwa selama Li Yang menulis surat cerai, dia akan diberikan 800 tael perak. Dengan kata lain, ini hanyalah meminta dirinya sendiri untuk menjual istrinya. 800 tael. Li Yang, dalam 2 tahun terakhir negara bagian sekitar kita dilanda bencana alam. Putri tertua Huang Hua dapat dibelinya hanya dengan 10 tael perak. Dengan uang sebanyak itu, Anda tidak hanya dapat memiliki 3 istri dan 4 selir, tetapi Anda juga dapat membeli pekarangan dan memperoleh lebih dari 10 hektar tanah. Bukankah itu akan menjadikan Anda orang kaya? Li Yang mencibir dan berkata, seperti yang diharapkan, Tuan Zhang sangat murah hati. Sangat sulit bagi Anda untuk mengunjungi saya beberapa kali. Saya harus memberi Anda hadiah, sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda. Nyonya Wang sangat gembira. Jika ini bisa terjadi, dia juga akan mendapat manfaat darinya. Dia mendengar bahwa akan ada hadiah terima kasih, jadi dia sangat senang sehingga dia bergegas maju. Li Yang, ini yang disebut dengan memahami keadaan saat ini. Kita tidak perlu terlalu sopan untuk memberi hadiah terima kasih. Nyonya Wang sedang berbicara dengan gembira, tetapi Li Yang sudah melotot dengan marah. Sama-sama, kamu pantas mendapatkannya. Plak, plak. Sebelum Nyonya Wang bisa mengerti,
dia telah ditampar keras 2 kali di wajahnya, depan dan belakang. Ia langsung dipukuli hingga hidungnya berdarah dan giginya goyang. Ia terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun dalam waktu yang lama. Kembalilah dan beritahu pria bermarga Zhang itu bahwa aku, Li Yang, adalah pria tinggi setinggi 7 kaki. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menindasku? Jangan pernah untuk menggunakan panah apapun yang terang-terangan atau terselubung untuk menindasku. Beraninya dia mengingini istriku. Biarkan dia ingat bahwa aku akan mencari keadilan. Gluk. Nyonya Wang dipukuli dengan sangat keras hingga dia kesulitan untuk bangun. Dia tidak berani mengatakan apapun yang kasar dan segera melarikan diri. Saat ini, Lin Chuxue sudah mulai membuat brokat di rumah. Karena dia selalu memikirkan suaminya, jarinya tertusuk 2 kali karena perhatiannya terganggu. Ketika dia khawatir, dia mendengar seseorang berbicara di luar pintu, dan itu terdengar seperti suara suaminya. Lin Chuxue segera menghentikan apa yang dia lakukan, berlari keluar dan membuka pintu. Benar saja, itu adalah suaminya, dan dia mencium aroma anggur dan daging. Setelah memasuki rumah, Li Yang mengeluarkan bedak dan sabun yang dibelinya dan meletakkan di atas meja. Lin Chuxue berasal dari keluarga terpandang dan cukup cerdas. Meskipun ini semua adalah barang komersial, semuanya juga kelas atas, dan dia khawatir harganya akan lebih dari 2 kali lipat. Dari mana suaminya mendapatkan begitu banyak uang? Pasti karena dia telah meminjam lagi kepada rentenir. Tapi betapapun cemasnya dia, Lin Chuxue tidak tahan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada suaminya. Suamiku, dari mana keluarga kita mendapatkan begitu banyak uang? Lin Chuxue bertanya dengan takut-takut, pinjaman riba adalah bunga majemuk, jadi kita tidak mampu membayarnya. Aku masih punya liontin giok pribadi. Itu adalah kenangan ibuku sebelum dia meninggal. Jika tidak berhasil melunasi hutang kita, gadaikan saja. Ketika Lin Chuxue mengatakan ini, matanya meneteskan air mata. Ini adalah satu-satunya benda yang mempunyai hubungan emosional antara dirinya dan ibunya. Dulu, suaminya berkali-kali meminta liontin itu dan bersikeras bepergian untuk belajar dan mencari guru, namun sekeras apapun dia dipukuli dengan tongkat, Lin Chuxue tetap enggan mengeluarkannya. Namun dia juga mendengar bahwa adalah hal biasa bagi orang untuk meminjam uang dengan riba dan terpaksa menjual putra-putrinya, dan keluarganya menjadi hancur. Sepertinya dia tidak bisa mempertahankan kali ini, jadi dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkan benda yang sama berharganya dengan hidupnya itu. Li Yang tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi berkata, tidak perlu, ini hanya sejumlah uang, ini hanya hal kecil. Dalam 3 hari, saya akan menyelesaikan masalah ini secara alami. Bab 4, ini adalah takdir. Pasangan itu kembali ke rumah. Li Yang meminta istrinya untuk duduk di meja makan, tetapi dia pergi ke dapur dengan membawa barang-barang yang dibelinya tersebut. Di kehidupan sebelumnya, Li Yang penuh energi dan memiliki banyak hobi. Semua orang memanggilnya Superman kecil, yang berarti tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Kalau ngomongin skill masaknya, pasti setingkat chef profesional. Daging sapi rebus ini potongannya besar, dan ayam panggangnya juga perlu dimodifikasi, jadi dia pergi ke dapur untuk mengolahnya. Lin Chuxue tidak bisa duduk di meja makan. Sejak mereka menikah, dia selalu memasak semua makanannya sendiri, dan suaminya akan memukulinya dengan mengatakan bahwa tempat istrinya adalah di dapur ketika dia tidak ada pekerjaan. Angin apa yang bertiup hari ini? Sang suami benar-benar pergi ke dapur untuk bekerja secara langsung, dan dia merasa panik. Walaupun dapur ini bukan tempat yang berbahaya, namun jika orang awam datang, sangat mudah menimbulkan kecelakaan. Apalagi ketika dia melihat suaminya mengulurkan tangan dan memegang pisau dapur berwarna terang di tangannya, dia merasa semakin ketakutan. Suamiku, cepat letakkan pisaunya. Bagaimana bisa seorang sarjana melakukan pekerjaan kikuk seperti itu? Biarkan aku yang melakukannya. Li Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan pisaunya beterbangan, mengubah sepotong besar daging sapi rebus menjadi irisan tipis yang seragam. Lin Chuxue tahu bahwa suaminya tidak pernah memasak. Jantungnya hampir berdegup kencang di sampingnya. Melihat pisau bersinar itu terbang naik turun di jari suaminya, jantungnya berdebar kencang. Li Yang selesai memotong daging menjadi potongan kecil, lalu memecah ayam panggang menjadi beberapa bagian sesuai bagiannya.
Kemudian dia memotong ayam itu menjadi 8 bagian dengan pisau dan menumpuk semuanya di piring. Ternyata itu adalah ayam panggang utuh. Lin Cuxue tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, yang tidak memiliki telinga untuk mendengar apa yang terjadi di luar jendela, dan hanya membaca buku tentang orang bijak, masih dapat memiliki keterampilan seperti itu. Apa yang kamu lakukan berdiri di situ? Bantu mencuci piring. Lin Cuxue akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan cepat membantu membawa 2 piring ke meja makan. Dia mendengar suara tiupan di dapur dan air mengepul. Hanya dalam beberapa menit, bubur multigrain yang mengepul disajikan. Bisa dikatakan bahwa keterampilan memasak suaminya jauh lebih baik daripada dirinya. Saya suka minum bubur multigrain berbentuk tepung ini. Saya baru saja melihat tidak banyak yang tersisa di dalam tangki. Saya keluar hari ini dan melihat sungai di luar. Seharusnya ada banyak kincir air untuk penggilingan, bukan? Jantung Lin Cuxue berdebar kencang saat mendengar pertanyaan suaminya. Faktanya, keluarganya hampir kehabisan makanan, dan dia tidak pernah berani memberitahu suaminya. Tetapi ketika ditanya sekarang, dia hanya bisa gigit jari dan menjawab, "Suamiku, apa itu kincir air penggilingan? Kita hanya ada ruang alu. Saya akan membeli biji-bijian di lain hari dan menggilingnya sendiri." Li Yang tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini. Tampaknya meskipun dinasti Zhou besar kaya akan produk, semua lapisan masyarakat berada dalam keadaan yang agak terbelakang. Menurut istrinya, dia belum pernah mendengar yang namanya penggilingan kincir air, dan mereka masih menggunakan metode yang sangat terbelakang yaitu mengalui beras untuk mengolah biji-bijian. Sepertinya aku bisa melenturkan ototku di dunia ini. Saat dia sedang memikirkan sesuatu, dia mendengar Lin Cuxue berkata, "Suamiku, aku sudah kenyang, kamu bisa makan semua perlahan." Apakah kamu kenyang setelah makan sesuatu? Li Yang melihat ke meja makan dengan heran dan menemukan bahwa istrinya hanya meminum bubur multigrain dan membiarkan ayam panggang dan daging sapi rebus tidak tersentuh. Tidak suka makan? Atau kamu dilahirkan untuk tidak makan daging? Li Yang bertanya dengan agak aneh. Lin Cuxue sedikit tersipu, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan mengangguk cepat. Mengamati dengan seksama, dia menemukan ada gerakan menelan di tenggorokan. Terlihat jelas dia menelan air liur karena menahan seleranya. Faktanya, Lin Cuxue sudah lama tidak makan daging. Melihat daging sapi rebus dan ayam panggang di atas meja benar-benar membuat mulutnya berair. Tetapi dia juga tahu bahwa sumber keuangan itu sulit, dan suaminya tidak tahu kedalamannya, jadi dia meminjam uang dari suatu tempat untuk membeli makanan enak sebanyak itu. Sekarang barangnya sudah dibeli, dia hanya bisa membiarkan sang suami menikmatinya, dia tidak akan pernah berani memakannya. Biasanya, selama pola makannya kurang baik, atau asupan telur hariannya hilang di pagi hari, suaminya akan langsung marah-marah. Entah sudah berapa kali saya dimarahi karena hal ini. Untunglah suaminya seorang sarjana, kalau tidak dia pasti sudah dipukuli setiap waktu. Li Yang meletakkan sumpitnya tanpa sadar, merasakan campuran emosi di hatinya. Istri yang begitu cantik telah mencapai tingkat kesetiaan kepada keluarganya yang miskin. Dia bahkan tidak berani menggunakan sumpit ketika makan sesuatu yang enak, yang menunjukkan betapa besarnya penderitaan yang dia alami. Jangan bergerak, tutup matamu, dan buka mulutmu. Li Yang menegakkan wajahnya dan berpura-pura marah. Lin Cuxue sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dia berani tidak menaati suaminya? Sebelum dia memahaminya, mulutnya dipenuhi dengan aroma, dan 2 potong daging sapi rebus yang gemuk dan tipis dimasukkan ke dalam mulut saya. Aroma lemak dan kelezatan daging tanpa lemak hampir membuat tubuh Lin Cuxue gemetar bahagia. Dia sudah lama lupa kapan terakhir kali dia makan daging. Apa yang terjadi dengan suaminya hari ini? Dia sebenarnya memulai kesenangan kecil antara suami dan istri. Setelah makan 2 potong daging, dia merasa badannya hangat. Entah itu efek makan daging atau memikirkan kemesraan antar pasangan. Ketika dia membuka matanya dan hendak mengucapkan terima kasih, dia melihat wajah Li yang masih kaku. Apakah aku menyuruhmu membuka matamu? Cepat buka mulutmu. Li Yang tidak peduli, dan sambil makan sendiri, dia memasukkan potongan ayam panggang tanpa tulang dan daging sapi rebus ke dalam mulut istrinya. Tak butuh waktu lama hingga makanan di atas meja bisa disantap dengan bersih. Oke, lihat dirimu,
kamu lapar sekali sampai wajahmu pucat. Kalau kamu terus seperti ini, wanita cantik sepertimu akan berubah menjadi wanita berwajah kuning. Mulai sekarang, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Li Yang, mengambil mangkuk dan sumpit, pergi ke dapur, mengambil air dari tangki air, dan dengan susah payah menggosok piring berminyak. Ini tidak akan berhasil tanpa cairan pencuci piring. Aku akan pergi, bagaimana cara membersihkan benda ini? Padahal, memasak dan mencuci piring adalah salah satu trik aneh untuk menarik perhatian cewek. Itu hanyalah trik CEO yang biasa dikelilingi ribuan bunga ini. Sangat disayangkan membersihkan mangkuk hari ini tidak menyenangkan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang dahulu menghilangkan minyaknya. Tampaknya perlu dilakukan beberapa penemuan kecil. Lin Cuxue masih duduk di meja makan. Dia merasa seperti baru saja bermimpi, dan perlahan dia menemukan jawabannya. Sepertinya suamiku tidak menyukai penampilanku yang kuyu, jadi dia membeli daging untuk memberiku makan. Sepertinya tidak ada rasa kasih sayang suami istri sama sekali, melainkan murni hasrat antara seorang pria dan seorang wanita, dan mau tak mau dia merasa sangat kecewa. Hanya saja sang suami adalah sarjana yang lemah, terlalu lemah untuk berbuat apapun padanya di tempat tidur. Namun dia juga percaya pada satu saat, dia akan mendapat tetes air dan 10 tetes darah dari suaminya, walau sampai sekarang mereka tidak pernah berhubungan intim setelah menikah. Tampaknya suaminya akan menggaulinya malam ini. Wajah Lin Cuxue menjadi sedikit merah dan dia menghela nafas pelan. Menikahlah dengan seorang pengemis dan ikutilah pengemis itu, nikahi seorang lelaki tua dan ikutilah lelaki tua itu. Ini adalah takdir. Bab 5, minum air matang adalah intisari bangsa. Lin Cuxue di sini berpikir secara membabi buta. Bagaimana Li Yang bisa mengetahui apa yang dipikirkan gadis kecil ini? Begitu dia kembali ke rumah, Lin Cuxue merasa khawatir dan akhirnya mau tidak mau bertanya. Suamiku, aku ingin tahu usaha apa yang ingin kamu lakukan, bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Saya belum bisa memastikannya, kata Li Yang, besok adalah hari pekan raya kuil. Saya belum membeli semua barangnya. Saya masih harus keluar dan melakukan beberapa pekerjaan saat hari masih gelap. Di mana saya bisa membeli baskom dan tong kayu. Semakin besar semakin baik, dan di mana air sumur terbaik yang ada di dekat kita. Setelah mendengarkan perkataan suaminya, hati Lin Cuxue menjadi semakin berat. Ini semua tidak akan membuahkan hasil. Mungkinkah baskom kayu itu diisi air sumur dan dijual? Namun ketika suaminya bertanya, dia tidak punya pilihan selain berkata, baskom kayu mudah dibeli. Semuanya dijual di jalur Liumu di jalan utara. Kalau soal air sumur yang baik, air sumur di kota kita adalah yang terbaik. Orang-orang dari seluruh negeri mengatakan bahwa sumur air di daerah kita adalah sumur kaca, dan airnya manis. Li Yang mengangguk sambil berpikir, lalu meletakkan kantong uang di punggungnya dan bergegas keluar pintu, langsung menuju ke jalur Liumu, jalan utara. Masih agak jauh dari jalur Liumu, dan terdengar suara ping ping pong 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 pong. Ketika dia masuk, dia melihat memang demikian. Ada tumpukan kayu di mana-mana di gang. Li Yang berjalan berkeliling sampai mencapai bagian terdalam gang dan menemukan toko dengan bisnis yang tampak buruk. Pada masa itu, ketika berbisnis, penting untuk memiliki fasad yang menghadap ke arah yang sama. Toko ini berada di ujung gang, dan biasanya hanya sedikit orang yang berjalan di sini. Bosnya, yang berusia 40-an, sedang duduk di toko dengan wajah sedih. Ada tumpukan tong kayu, baskom, dan beberapa perabot kecil. Sepertinya bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Bos toko, apakah kamu punya baskom kayu untuk dijual? Ketika dia mendengar ada pelanggan datang ke pintu, manajer toko berdiri seperti tersengat listrik, dan senyuman langsung muncul di wajahnya. Ya, kami memiliki berbagai macam ukuran dan spesifikasi. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, kami juga dapat menyesuaikannya. Produk seperti apa yang Anda inginkan? Li Yang menunjuk dengan tangannya dan berkata, akan ada 10 sebesar ini, dan juga akan ada 10 baskom kayu sebesar ini. Penjaga toko sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Toko itu belum ada jual beli selama 3 hari, tetapi dia tidak menyangka akan ada pelanggan besar yang datang. Khususnya, barang-barang seperti baskom kayu sangat tahan lama. Setiap rumah tangga paling banyak hanya membeli 1 atau 2.
Sepertinya pelanggan ini membeli 20 baskom besar sekaligus. Tamu saya yang terhormat, Anda sangat cerdas. Baskom kayu saya ini kedap air dan akan bertahan selama 10 atau 8 tahun. Di mana tempat tinggal Anda? Saya akan meminta orang saya untuk mengirimkannya ke sana dengan kereta. Jangan pikirkan itu dulu. Liang duduk perlahan, besok adalah Pekan Raya Kuil. Apakah kamu mengetahui toko-toko di sana? Tentu saja, saya sudah puluhan tahun di sini, bagaimana mungkin saya tidak tahu, dan saya punya banyak teman di sana. Penjaga toko berkata dengan antusias. Bagaimanapun juga, ini adalah pelanggan besar, dan uangnya belum dibayarkan, jadi dia pasti sedang menjilatnya. Lalu, adakah tempat di mana saya bisa merebus air sumur? Lalu membantu mengantarkan air rebusan tersebut ke toko yang telah saya sewa. Tentu saja ada. Penjaga toko menjawab dengan cepat, ada orang yang ahli dalam bisnis ini. Kami menyebutnya kompor asap dan air. Mereka dibutuhkan untuk menyuplai air panas ke kedai teh dan pemandian. Kelompok masyarakat ini dulunya pindah dari luar kota, dan mereka punya kontak dekat dengan banyak penebang kayu, jadi harga kayu bakarnya jauh lebih murah. Yang mereka jual adalah air panas. Sebenarnya yang mereka peroleh adalah uang hasil jerih payah, dan harganya sangat murah. Belum lagi untuk jual beli di kedai teh, dan rumah makan serta pemandian, bahkan warga di kota pun sering membeli air panas. Liang hanya bisa mengangguk, pertanyaan terakhir di benaknya telah terpecahkan. Walaupun air sumur ini bisa dikonsumsi, namun bagaimanapun juga itu adalah air mentah dan mudah menyebabkan masalah pencernaan. Bisnis yang saya jalankan membutuhkan impor langsung. Jika ada masalah pangan, apalagi menghasilkan banyak uang, saya mungkin akan mencoba mencari uang dan tidak bunuh diri setelah menyeberang. Tapi air mendidih berbeda. Lagi pula, meminum air rebusan adalah salah satu saripati bangsa yang pada dasarnya dapat menghindari masalah perut yang disebabkan oleh kualitas air. Tamu yang terhormat, saya berteman dengan pemilik toko kompor asap air. Jika Anda ingin membicarakan bisnis ini, saya dapat membantu. Ketika penjaga toko melihat Liang, masih belum memberikan uangnya, dia merasa sangat cemas dan sangat perhatian. Terima kasih banyak. Saya akan membayar bak mandinya dulu, dan sisanya saya serahkan kepada Anda. Jika harga airnya yang dinegosiasikan cocok, saya akan sering mengurus bisnis dengan Anda di masa mendatang. Penjaga toko mengambil koin tembaga yang diserahkan oleh Liang, dengan kedua tangannya, berseri-seri dengan gembira, menepuk dadanya dan berjanji bahwa masalah air itu akan segera diselesaikan. Liang bertanya tentang toko yang menjual kain kasar, bos toko memberitahu, kemudian dia pergi keluar gang, dan segera memesan kain kasar setinggi beberapa kaki. Dan tidak ada perbedaan antara warna dan tekstur, hanya perlu buram. Semakin murah harganya, semakin baik, mereka sepakat untuk mengirimkannya ke kios yang ditunjuknya besok. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan ini, Liang kembali ke toko tong kayu, menyetujui harga yang dinegosiasikan oleh pihak lain, membayar deposit, dan kemudian berjalan kembali ke rumah. Namun dia tidak tahu bahwa selalu ada sepasang mata ganas yang menatap dari belakangnya seperti belatung yang menempel di tulang. Orang yang mengikuti di belakang tidak lain adalah Nyonya Wang yang datang mengancamnya tadi pagi. Sejak dia diusir oleh Liang, Nyonya Wang sialan ini berada dalam dilema, karena dia sudah membuat jaminan dengan orang kaya Zhang. Konon, Liang, seorang pecundang yang tidak berguna, sedang mencari nafkah, dan istri keluarga Lin pasti akan patuh karena tidak bisa keluar mencari pekerjaan Jin Xiu, apalagi bisa membayar 10 kali lipat hutangnya nanti. Jin Xiu adalah teknik yang menggunakan kertas emas untuk membuat benang dan kemudian menyulamnya dengan hati-hati. Ini sangat mahal, memakan waktu dan tenaga. Kebanyakan orang pasti tidak mampu melakukannya. Meskipun Lin Chuxue menikah dengan pria miskin, dia sebenarnya tahu bagaimana menjadi selebriti wanita kelas atas, jadi dia mengambil alih pekerjaan itu. Nyonya Wang sendiri sepertinya tidak tahu bahwa Liang, tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, memegang palang pintu dan mengusirnya keluar. Nyonya Wang tidak berani kembali ke rumah Tuan Zhang, jadi dia mengikuti Liang dari kejauhan untuk melihat apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, dia melihat Liang pergi ke rumah Lin dan membawa puluhan dolar sekaligus, kemungkinan besar dia meminjam uang di sana. Kemudian ia mulai berbelanja di pasar, membeli tong kayu, madu, kain kasar,
air panas, susu sapi dan kambing, serta segala macam bunga dan buah-buahan. Nyonya Wang mengikuti dengan tenang di belakangnya. Setiap kali Liang meninggalkan toko jual beli, dia akan datang untuk menanyakan dan membuat catatan rinci tentang semua yang dia beli. Terlihat bahwa pecundang ini ingin mengadakan pertunjukan besar di Pekan Raya Kuil dan memulai usaha kecil-kecilan untuk membayar kompensasi. Ini hanyalah angan-angan belaka, pikir Nyonya Wang. Apa konsep 20 tael perak? Bisakah Anda membayar hanya dengan menjual air panas untuk makanan? Dan tinggal 3 hari lagi untuk melunasi utangnya, jadi ini sudah terlambat. Nyonya Wang tahu apa yang dia lakukan kali ini, dan dia segera datang ke pintu rumah orang kaya Zhang. Aku ingin bertemu Tuan Zhang, kalian berdua cepat masuk dan lapor. Bersambung ke bab selanjutnya.